Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan software untuk melakukan analisis hipocenter pada gempa gunung api. Ada dua software utama, yaitu software SWAM dan software GAD atau GAD, yang kepanjangannya adalah Geiger Adaptive Damping. Ya. Dan eh, jika kalian sudah mendownload SWAM kemudian menginstallnya, ini adalah tampilan dari isi folder SWAM yang sudah terinstal. Dan di sini nanti sebenarnya akan ada manualnya. Manualnya bisa kalian lihat di documents ini. Dan ini ada SWAM ini ya sebagai manualnya. Nanti ada banyak hal yang bisa dipelajari dari situ terkait penggunaan softwarenya. Nah, untuk bagaimana cara membuka software SWAM, kita bisa melakukan ini, double klik di Swarm console bat, terus kemudian akan terlihat seperti ini. Ya, ini merupakan tampilan dari software Swarm 3.2.0. Nah, untuk membuka file, ya, untuk membuka file, eh, kita bisa klik file, open file, kemudian ke folder yang dituju, misalnya ini folder yang saya tuju di sini. Kemudian saya ambil tanggal-tanggal tertentu. Kalau misalnya ini datanya banyak ya, saya akan mengambil tanggal 4, karena di sini sudah cukup banyak gempa ya dibandingkan tanggal-tanggal sebelumnya. Oke. Nah, jadi ini tanggal 4, sebenarnya 13 ini 2013, 07 itu artinya Juli, 04 berarti tanggal 4 ya. 00 ini menit, 00 itu jam dulu, terus kemudian 00 ini menit. Saya ambil beberapa jam, saya coba ambil sampai 9 jam. Oke, klik open. Kemudian di sini ada select type file. uh, Tipe filenya apa, ada banyak, SAC file dan seterusnya, tapi karena uh, data yang akan kita gunakan adalah formatnya WinFile, maka kita pilih WinFile. Kemudian karena kita sekaligus, biar tidak berulang kali mengeklik WinFile, kita asumsikan bahwa ini sama, klik ini ya, dicentang. Kemudian oke. Kemudian ditanya konfigurasi file. Ini bisa nanti kita buat sendiri, uh, ada di manual contohnya, bisa kita baca. Nah, kita cari. Nah, ini saya sudah membuat konfigurasi sinabung, klik open. Nah, ini sambil ini sudah loading ya harusnya. Ya, ini loading. Karena lumayan, saya akan memperkenalkan dulu bagaimana cara membuat konfigurasi WinFile ya. Ini merupakan eh, manual SWAM, software SWAM. Ini saya langsung aja buka di halaman 14 yang berkaitan dengan penggunaan pembukaan WinFormat ya. Di sini WinFormat. Dalam sistem file konfigurasi ini sebenarnya ada dua hal yang bisa dituliskan di sini, yaitu lokasi dan waktu maksud saya. Ini contohnya ya, ini example win file configuration file content untuk waktu di Asia, dalam hal ini di waktu Tokyo. Nanti uh, kita bisa sesuaikan dengan gunung yang di Sinabung. Nah, ini Ichen Raung, ini adalah nama stasiunnya ya. Nama stasiunnya, oke. Okay. Nah, contohnya untuk WinFile yang dibuatkan di Sinabung, ini saya sudah buka. Contohnya adalah seperti ini. Ini konfigurasi Sinabung, karena Gunung Sinabung itu ada di Sumatera Utara bagian barat ya. Dan sistem waktu di sana kan WIB biasanya Jakarta, Jakarta plus 7 dari GMT, maka saya menuliskan Asia, uh,
Garing Jakarta gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa juga menuliskan masing-masing stasiunnya, tapi karena menurut saya ini bisa ditinggalkan, jadi saya hanya menuliskan Asia Jakarta saja. Oke, ini bisa saya minimize, kemudian kita balik lagi ke software Swarm. Nah, ini udah selesai. Nah, untuk bisa melihat di sini ada, ini adalah yang sudah di-download ya. Ada tulisan AC60, AC61 sampai AC65. Ini sebenarnya adalah masing-masing adalah stasiun ya, stasiun yang terpasang untuk monitoring gempa Gunung Sinabung. Nah, contohnya kita bisa melihat AC60 seperti ini ya. Kemudian AC61 seperti ini, AC62 seperti ini dan seterusnya ya. Gitu. Nah, untuk melakukan picking paling tidak ada 4 stasiun yang merekam gempa tersebut. Jadi usahakan sebisa mungkin kalian menemukan gempa yang terekam minimal 4 untuk keakuratan dalam perhitungan hypocenter ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa melakukan seperti ini. Pertama kita klik AC60, dalam hal ini AC60. Misalnya kita klik seperti ini eventnya ya, event gempanya. Nah, seperti ini, kemudian kalian bisa klik insert to clipboard atau plus ketik Ctrl C atau C saja ya, atau ini diklik aja. Nah, saya klik, nanti akan istilahnya terzoom atau terlokalisir gempa yang diinginkan. Kemudian kita buka lagi yang 61, ini muncul lagi. Nah, ini kalau dilihat ini 60 ya, AC60, ini AC61. Kemudian ini adalah AC62. Oke. Ya, ini ngacak dulu karena tidak terlalu jelas. Nanti bisa dilihat lagi ya. Intinya saya akan menampilkan semuanya di clipboard atau di localizer di sini. Kemudian AC65. Oke. Nah, ini bisa di-minimize seperti ini. Saya bisa meng-close yang lainnya dan ini tidak akan berpengaruh ya kalau di-close. Jadi kalau misalnya kita ngeklik di sini, dia akan berpindah sesuai dengan yang ada di sini. Kontrolnya ada di sini. Jadi misalnya ini diklik, dia akan berpindah ini. Oke. Kenapa saya memilih AC60, 61, 62, 65? Karena sebelumnya saya sudah tahu bahwa di stasiun AC60, 61, 62, 65 ini merupakan stasiun-stasiun yang terdekat yang mana kemungkinan besar akan dapat dengan mudah merekam gempanya. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses picking gelombang P dan gelombang S-nya. Gelombang P dan gelombang S-nya kita bisa melakukan perbesar dengan cara seperti ini. Diklik terus kemudian di drag. Nah, ini akan diperbesar seperti itu ya. Nah, untuk AC60, 61, 62 terlihat jelas ya. Tapi untuk AC65 tidak terlihat begitu jelas karena mungkin ini lebih kecil amplitudenya, mungkin juga tidak lebih dekat ya daripada sumbernya, tidak lebih dekat daripada AC60. Oleh karena itu kita bisa, kalau terlalu susah untuk melakukan picking atau mengidentifikasi di mana
kita bisa melakukan filtering ya. Ini bisa diklik di sebelah sini. Kemudian untuk melakukan filter, kita bisa setting dulu wave view setting. Untuk filtering, ini ada band pass, low pass, high pass. Saya coba yang band pass. Minimal frekuensi dan maksimum frekuensinya saya coba di kisaran 5 dan maksimum frekuensinya 15 karena ini merupakan gempa VT ya, nggak VTA atau VTB, nanti kita bisa dasarkan dari kedalaman gempanya ya. Intinya ini adalah gempa VT. Biasanya gempa VT merupakan gempa yang frekuensi tinggi, kira-kira 5 sampai 15 Hz lah. Rentang di situ. Kita nanti klik OK. Nah, ini kan belum terfilter ya. Belum terfilter. Untuk melakukan filter kita pencet F di keyboard. Nah, ini seperti ini. Ini akan ya sebenarnya masih tidak terlalu jelas, tapi kita bisa mengandai-andai mana kira-kira gitu. Oke. Untuk melakukan picking sebenarnya ini bisa dilakukan secara manual atau mungkin bisa biar terlihat lebih jelas ya. Terlihat lebih jelas bisa melakukan pick mode seperti ini. Tapi nanti saya tidak akan memberikan ini. Kalian bisa baca sendiri di manual karena di sini akan ada hal yang terlalu banyak hal yang ditanyakan karena kita tidak perlu sampai sejauh itu. Yang kita perlukan adalah arrival time P atau waktu tiba gelombang P dan gelombang S. Nah, waktu tiba gelombang P biasanya adalah wiggle pertama kali atau usikan pertama kali ya. Usikan pertama kali yang muncul, misalnya ini kan relatif tenang, terus kemudian tiba-tiba di sini ada usikan ke bawah gitu ya. Nah, ini sebagai pertama kalinya gelombang P. Pertama kalinya gelombang P. Nah, nanti kalau misalnya kita tuliskan di sini ya, kita kursornya ditempatkan di sini, nanti kalian sebenarnya bisa melihat keterangan yang ada di sini nih. Keterangan yang ada di sini nanti ini bisa kalian catat. Ya. Kalau misalnya saya ini, coba kalian bisa lihat di bawah itu keterangannya. Yang lain kedua itu ada 2013 strip 07 strip 04 00 13 02 029. Nah, nanti yang diperlukan kira-kira apa saja, kita stop dulu di swarm ini. Untuk mempelajari swarm kita stop dulu di sini. Kita ke software GAD, apa yang diperlukan oleh software GAD. Oke. Kita baca manual software GAD terlebih dahulu. Ini adalah manual software GAD yang sebenarnya kalian bisa lihat juga kalau misalnya kalian sudah dapat filenya. Ini juga gratis, ada di sini. Ini file GAD setelah diekstrak ya. Jadi nanti kalian akan dapat zip-nya, folder zip atau RAR, nanti kalian ekstrak. Nanti di sini akan ada GAD.exe, ini yang nanti untuk di running. Kemudian ada konfigurasi file, yaitu di arrival time results. Nanti hasilnya akan terlihat di sini, station dan velocity. Ini nanti koordinat stasiunnya bisa dituliskan di sini, dan ini model gelombangnya ya. Oke. Dan manualnya bisa kalian baca di sini. Ini klik, setelah kalian klik nanti ini karena sudah saya buka ada di sini. Ini ditulis oleh Nisi ya. Nah, karakteristik kalian bisa baca karakteristiknya GAD seperti apa, kalkulasinya. Yang perlu dipahami adalah ini.
bahwa ini menggunakan sistem Kartesian, timur, utara, dan ke bawah itu tandanya positif. Kebalikannya berarti tandanya negatif. Jadi barat, selatan, dan atas itu justru tandanya negatif ya. Itu. Oke. Terus kemudian eh, untuk penulisan stasiun ini formatnya seperti ini, line 1, line 2, line 3 dan seterusnya. Ini contohnya ya seperti ini, saya sudah buat konfigurasi stasiun untuk Sinabung kira-kira seperti ini. Nanti di sini SKN ini nama-namanya ya. Jadi tadi kan ada AC60, 61, 62, 63, 64, 65. Nah, AC60 itu sebenarnya pada stasiun Sukanalu, KWR itu Laukawar, SKM Sukamaria, SBY itu Sibayak, MRD Merdinding, eh, KBY itu Kebayakan. Mungkin yang dari Sumatera Utara familiar ya, terutama yang dekat dengan Sinabung. Nah, ini nanti koordinatnya. Satuan dalam koordinat ini saya gunakan satuan kilometer. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan satuan derajat, lintang barat, lintang barat, lintang timur gitu ya. Lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur. Tapi karena kita secara mudahnya bisa lebih mudah memahami dalam kilometer, jadi kita bisa lebih bisa membayangkan ya jauh kedalaman dalam kilometer. Jadi saya menggunakan kilometer. Dengan acuan titik koordinat 0,0 itu ada di stasiun Sukanalu ya, Sukanalu ini. Dan ini X, Y, kemudian ini adalah Z atau ketinggiannya. Karena ini tandanya minus karena di atas permukaan laut. Oke. Ini kemudian kita ke cara penulisan struktur velocity atau kecepatannya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi line pertama adalah jumlah layernya, Z itu koordinat discontinuity-nya, kedalamannya berapa, terus kemudian kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S pada diskontinuitas itu. Nah, dari mana data ini? Saya dasarnya dari jurnal. Ini jurnal dari Sinabung ya. Judulnya Joint 3D Tomographic Imaging dan seterusnya. Nanti di sini ada model. Ya, ini ada model ya. Ada model di sini misalnya kurang dari -2 sama dengan 2,36, 0, 2,63 dan seterusnya. Nanti kita tuliskan ke dalam bentuk format yang diinginkan. Ini velocity. Nah, kira-kira adalah seperti ini. Saya menggunakan 6 layer karena di software ini maksimalnya hanya 6, maka saya ya kira-kira rentangnya -2, 0, 2, 4, 8, dan 10. Ya di -2 ada 2,36, ini 1,36 dan seterusnya. Nah, ini kan cuma VP. VP itu kecepatan gelombang P. Dari mana tahu kecepatan gelombang S-nya? Kita menggunakan rasio ini yang ada di tabel ini, ada VP per VS, rasio adalah 1,73. Jadi untuk mencari VS-nya ya tinggal menggunakan VP per VS sama dengan 1,73. VP-nya adalah misalnya 2,36, maka VS-nya ditemukan maksudnya. Oke, seperti itu ya. Ini velocity-nya, jadi nanti ketemu misalnya VS-nya 1,36, yang 2,63 jadi 1,53 dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah arrival time data. Arrival time datanya ini ada formatnya. Kolom 1 sampai 10 adalah apa, kolom 11 adalah apa, dan seterusnya sampai seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Ini misalnya satu event, kemudian ini event yang kedua dipisahkan oleh enter.
Ya, oke. Kalian bisa meniru ini nanti ditutup dengan angka 999 ini. Ya, lebih jelasnya nanti kalian bisa baca sendirilah. Kemudian saya akan coba ya untuk tadi arrival datnya seperti ini, terus kemudian eh, ini arrival time-nya ya. Misalnya ini contohnya ya, contoh yang sudah jadi karena ini event kedua, saya enter, mulai tuliskan dari sini. Ini misalnya di tadi berapa? 2013 13 0 07 07 karena Juli 04 00 13 koma ini ya, karena ini SKN, tulis saja SKN koma terus detiknya adalah bisa dilihat di bawah ini ya. Saya di sini kursornya diam saja di sini, di benar-benar tepat di perkiraan T-nya. Jadi ini 2.047 koma terus tanda positif negatif itu kalau misalnya datangnya ke bawah dulu berarti negatif, koma ini sorry ini koma ya, koma terus I atau E. I itu artinya impulsif, E atau eksklusif, tapi saya tuliskan I karena terlihat jelas gitu ya, 0,2. Terus ini adalah gelombang S-nya. Nah, untuk gelombang S-nya nanti dulu saya lewati dulu untuk gelombang S-nya. Ini untuk gelombang yang di AC61. AC61 itu adalah KWR. KWR, ini saya misal di sini kira-kira oke, di sini kira-kira ya. Ini KWR 1301 1,984 koma terus kemudian karena ke bawah negatif juga, koma ini impuls, koma saya ini lagi. Yang ini adalah AC62. AC62 itu adalah SKM ya, Sukameria, koma SKM. Ini misalnya di sini. SKM ini adalah 2.029. 2.029, koma ini negatif juga, koma I. Ini saya hilangkan gitu ya. Terus kemudian ini adalah AC65 ya. AC65 berarti adalah 1 2 3 4 5 adalah mardinding. Saya menggunakan langsung mardinding tanpa menuliskan yang lain-lain. Ya, ini 1 3 saya copy paste aja karena sama. Jadi saya menggunakan hanya 4 MRD, mardinding kira-kira di sinilah 2146. Ini sebenarnya tidak terlalu jelas tapi saya kira-kira di sini 2137 ya, koma karena ke bawah juga negatif, koma I ya. Nah, untuk mengetahui di mana letak S-nya, karena ini S biasanya adalah amplitudenya meninggi ya, semakin meninggi. Jadi kemungkinan mungkin ini, terus kemudian di sini atau di sini atau di sini. Nah, untuk itu saya coba lakukan filtering
barangkali karena ada yang lainnya, sinyal yang lainnya, misalnya ini 515. Di sini berarti ini kelihatan ya, jadi ini awalnya naik terus kemudian semakin naik kira-kira di sini. Maka dari itu saya yakin kira-kira S-nya adalah yang di sini nih. Ini kan sama-sama naik semua ya kira-kira, karena ini tidak jauh kedatangan P arrival time-nya, maka kedatangan S arrival time-nya juga tidak terlalu jauh. Kemungkinan adalah yang ini nih. Ini ya. Ini kalau tidak difilter, kalau ini yang difilter. Oke. Oh, sorry. Mana? Nah, ini saya tinggal menuliskan ini 2885. Pakai kosong ya, ini selalu pakai kosong. Oke, ini harus pakai kosong dulu, pakai kosong ya. Ini 02085, terus kemudian ini adalah 02921 titik, jangan lupa. Kemudian ini 02912 oh sorry, ya, karena saya tidak susah lah ya untuk menentukan sinyal S-nya di sini. Saya kosongi saja. Kalau mau mengkosongkan, kita tuliskan 99.990. Jadi saya tuliskan di sini 99.990, dan kemudian nanti ini di save, ditutup dengan tulisan 99 ya. Ini berapa kalinya nanti dilihat di manual. Oke, Control save, udah selesai. Kita ke program ini GADXC, tinggal diklik kanan ya, nanti ngerun, dan hasilnya adalah di result ini ya, hasilnya ada di result ini. Oke, tadi karena ada dua inputan, dua event, maka hasilnya juga akan ada dua event, yaitu yang di tahun 2014, kemudian yang tahun 2013, yaitu 2013 74, detiknya 013 dan seterusnya. Dan ini adalah hasilnya ya, X, Y, Z. X, Y, Z-nya ya, errornya dengan 0,0119, ini sudah cukup kecil ya, artinya ini ada di atas permukaan MPL ya, di atas permukaan laut. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk tutorial bagaimana cara mempicking sampai mendapatkan koordinat X, Y, Z, dan T ya. T ini waktu kejadian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti kalian bisa pelajari sendiri dan coba praktekkan. Untuk mendapatkan softwarenya nanti akan saya kirimkan di Google Classroom, dan untuk bagaimana cara mendownload software Swarm-nya saya juga kasihkan di linknya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.